Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Oleh karena itu, kalian ajak semua kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian yang berkata, "Selamat pagi Tuhan." Adik-adik, mari kembali kita angkat pujian yang berkata, "Bila ku senang, hatiku bahagia." Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah serta membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, kami ajak ketemu semua untuk satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sekarang kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, agar kami diberi hikmat untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang berasal dari kitab Perjanjian Baru. Dia adalah salah seorang dari ke-12 murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 44, Petrus lahir di Betsaida, Galilea. Ayahnya bernama Yohanes dan Simon adalah nama aslinya, sedangkan Petrus atau Kefas adalah nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Simon Petrus merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia merupakan seorang nelayan yang berasal dari Galilea. Dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin dan juru bicara dari ke-12 murid. Simon Petrus bersama saudaranya Andreas adalah seorang nelayan yang dipilih sebagai rasul oleh Tuhan Yesus. Simon dinamakan sebagai Petrus atau Kefas yang artinya batu karang, di mana Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Petrus pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia sedang menjala ikan sebagai seorang nelayan. Lalu ia pun memutuskan untuk berhenti sebagai seorang nelayan dan menjadi salah satu dari ke-12 murid Yesus. Hal-hal yang dilakukan oleh Simon Petrus ketika melakukan pelayanan bersama Tuhan Yesus ialah, yang pertama, Petrus mencoba berjalan di atas air untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-28. Yang kedua, Petrus ingin membangun 3 kemah di atas gunung waktu Yesus dimuliakan di atas gunung agar Yesus, Musa, Elia bersama Simon Petrus dapat tinggal di sana, yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 33. Yang ketiga, Simon Petrus tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-8. Yang keempat, Simon Petrus memotong telinga salah satu prajurit yang bernama Malkus yang hendak menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Itu terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Lalu yang kelima, Simon Petrus mengabaikan Yohanes yang ragu-ragu, lalu masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Itu terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Adik-adik, selain setia dalam pelayanannya terhadap Tuhan Yesus, dia pun pernah melakukan kesalahan ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan, yaitu Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi ketika ayam berkokok, ia pun menyadari kesalahannya dan menyesalinya. Penyesalan itu dibuktikan dengan keseriusan Petrus untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan memberikan tugas kepada Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Simon Petrus memimpin 120 orang untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, Petrus tampil berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan 3.000 orang pun melakukan pertobatan. Petrus juga merupakan orang pertama yang diutus Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ketika berada di Roma, Simon Petrus ditangkap bersama dengan Paulus di masa penganiayaan Kaisar Nero. Lalu ia pun dihukum mati dengan cara disalibkan terbalik. Nah adik-adik, Simon Petrus meninggalkan karya yang masih kita lihat saat ini, yaitu surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua. Sebagai murid yang dikasihi, Yesus ingin menguji kesungguhan hati Simon Petrus. Apakah Simon Petrus sungguh-sungguh mengasihinya dengan menanyakan sebanyak 3 kali. Dan Petrus pun menjawab bahwa ia mengasihi Yesus. Karena jawaban itulah, Tuhan Yesus meminta Petrus untuk terus melayani sesama. Seperti halnya Simon Petrus, kita sebagai anak-anak Tuhan sering berkata bahwa kita begitu mengasihi Tuhan. Tapi kita sering melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan.
seperti melawan orang tua, kita masih sering bermalas-malasan, juga kita sering bertengkar dengan sesama kita. Dan masih banyak hal lainnya yang kita lakukan yang tidak menggambarkan bahwa kita begitu mengasihi Tuhan. Adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar bahwa kita diminta Tuhan untuk mengasihinya. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menggambarkan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus segera sadar dan mau memperbaiki. Lalu apa wujudnya? Nah, hal itu dapat diwujudkan dengan kita mau mengasihi sesama kita. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kali aja kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan lagu yang berkata KASIH. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kali aja kita semua angkat pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Sekarang keanci aja kita semua ambil sikap doa yang baik dan benar, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sekolah minggu kami hari ini. Tuhan memberkati kami semua, agar apa yang telah kami dengarkan barusan boleh dapat kami pakai itu dalam kehidupan kami yang masih kecil ini ya Tuhan. Memberkati kami semua, menjaga dan melindungi kami. Kami akan melangkah di minggu yang baru. Tuhan tetap menyertai kami semua. Bapa manis dalam kerajaan surga, adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberkati usia baru mereka, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Adik-adik yang sakit, Tuhan memberkati, memelihara, menjaga dan melindungi mereka, memberkati semua makanan, minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka boleh sembuh, cepat sembuh, dan boleh melakukan aktivitas mereka kembali dengan baik. Ini kami ya Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan memberkati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.